Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Jumpa kembali pada malam ini bersama dengan saya Christine dalam acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11 malam. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan acara ini hadir untuk membawa Anda semua memasuki paradigma dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi Sobat Prestasi, pastikan Anda jangan pernah melewatkan acara ini. Bersama dengan saya pada malam ini sudah hadir Bapak Abraham Joel Ivan. Dan di acara ini kami memberi kesempatan kepada Anda yang mau berinteraksi lewat SMS. Sobat Prestasi, Anda bisa mengirimkan permohonan doa, kesaksian Anda, ataupun jika ada pertanyaan mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham. Dan mulai dari sekarang juga Anda sudah bisa mengirimkan SMS ke line Kingdom and Wealth dengan nomor 085 88 88 687 00. Sekali lagi 085 88 88 687 00, yaitu dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, acara ini juga sudah bisa didengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun di luar negeri, Anda bisa memberitakan kabar baik ini kepada mereka juga untuk mendengarkan lewat internet, yaitu dengan alamat www.mediaministry.us www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa mengakses lewat BlackBerry dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi lewat BlackBerry, yaitu http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Baik, mari kita segera mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Saya persilahkan kepada Pak Abraham untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Pak. Shalom Bapak Saudara, selamat malam semuanya para pendengar Kingdom and Wealth dimanapun Anda berada saat ini. Saya bersyukur saya boleh bersama dengan setiap rekan-rekan Kingdom and Wealth. Dan saya bersyukur, saya percaya tidak ada yang kebetulan Anda berada di dalam program kami pada malam ini. Saya menyapa untuk setiap pendengar yang baru bergabung dalam channel kami. Jika Anda diberkati melalui akan program ini, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima prophetic channel kami yang terbaru. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya merasa Tuhan taruh dalam hati saya, mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau terlalu luar biasa, Engkau terlalu dahsyat Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami mendengar akan arahan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah daripada apa yang akan disampaikan pada malam ini. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau akan sampaikan pesan-Mu Tuhan ke tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, malam ini saya menyampaikan akan satu pesan yang saya merasa kuat sekali Tuhan taruh dalam hati saya. Banyak orang bertanya kepada saya, kami menerima akan banyak sekali permohonan doa, juga pertanyaan-pertanyaan. Dan hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat banyak sekali ya ditanyakan oleh banyak orang percaya ya. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar arahan Tuhan? Tapi untuk apa yang saya sampaikan ya, saya akan sampaikan secara praktis ya.
Saya akan bercerita terlebih dahulu bagaimana ketika Tuhan membawa saya untuk awal pertama saya bisa mendengar suara Tuhan, ya. Tapi saya percaya, saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan hari ini, ya, itu boleh menjadi berkat buat setiap Anda semuanya, ya. Mendengar suara Tuhan, ya, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat mudah, ya. Jangan merasa rumit. Ini sebenarnya sama seperti ini. Kalau saya mendengar orang yang sudah sangat dekat sama saya, ya, entah itu pasangan saya, suami istri atau anak, ya. Kemudian saya berpisah sementara dengan mereka, ya, untuk mungkin 2 bulan, 3 bulan seperti itu, ya. Ketika mereka menelpon saya setelah 2 bulan, 3 bulan, ya, walaupun keadaan signal mungkin rasanya kurang bagus, ya. Tapi karena saya tahu siapa yang menelpon saya nggak perlu tanya lagi siapa ini, ya. Saya pernah dalam satu keadaan di mana saya punya satu sahabat, ya, dan saya tidak ketemu sama dia itu 1 tahun lebih, ya. Karena satu hal, ya. Nah, ketika tiba-tiba ada telepon berdering dan namanya itu di HP saya tidak saya kenal, ya. Waktu saya angkat, ya, waktu saya angkat teleponnya, saya tahu, halo, wow, kamu ada di mana kamu? Seperti itu, ya. Padahal udah 1 tahun lebih, ya. Kenapa? Karena, ya, sebelum saya mengalami yang namanya masa tidak berjumpa pada dia dalam 1 tahun lebih itu, ya, saya itu seringkali intens. Saya itu berhubungan dekat sekali seperti kayak keluarga, ya. Jadi ketika saya ditelepon, walaupun itu sudah 1 tahun lebih, saya tahu itu suara orang itu. Dan dia bertanya pada saya, kan kok bisa ngenalin suara aku? Padahal suaranya saat itu agak paro-paro, saudara. Kenapa? Karena saya punya yang namanya keakraban, ya, keakraban, kedekatan, ya. Kalau mama saya hari ini 1 tahun lebih mungkin tidak pernah telepon saya, tiba-tiba telepon saya langsung tahu pasti. Kalau istri saya pasti saya tahu, saudara, ya. Nah, saya ajak saudara hari ini untuk berpikir sesuatu yang tidak rumit, ya. Mendengar suara Tuhan itu sesuatu yang mudah. Itu harus ada dalam pikiran Anda. Itu harus ada di dalam otak Anda, ya. Dimulai dari ketika Anda merenungkan firman Tuhan, ketika akan mendengar firman Tuhan. Nah, Anda bisa merasakan bahwa oh, firman ini buat saya, gitu. Nah, semakin lama semakin Anda itu melatih, ya, melatih yang namanya Anda membaca firman Tuhan, ya. Mungkin untuk panduan pertama saudara, Anda membaca 3 pasal, gitu, ya. Waktu Anda baca 3 pasal, Anda sebelumnya berdoa dengan Tuhan, ini rema buat saya itu yang mana? Nanti Anda akan merasa ini, dan itu kayak ketemplak. Kayak seperti seseorang itu ngomong sama Anda, ya, tentang pesan itu. Padahal Anda baca Alkitab, ya, atau Anda baca renungan harian seperti itu, ya. Nah, itu adalah dasar awal sebenarnya daripada hati nurani kita, ya, itu dibuat untuk lebih ngerti mendengar suara daripada Tuhan kita, ya. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ya, bahkan firman Tuhan katakan bahwa yang membuat penghalang antara kita dengan Tuhan itu, ya, melalui yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus, melalui Yesus mati buat kita, ya, supaya kita ini bisa mengerti dan mendengar dengan jelas arahan Tuhan, ya.
Ada orang hari-hari ini mengatakan bahwa saya gak perlu mendengar suara Tuhan kok untuk saya mengambil satu keputusan, untuk mengambil bisnis atau apapun, untuk mengambil satu pelayanan atau apapun. Ya, terserah kalau seperti itu. Tapi saya mau katakan buat teman-teman hari ini, ya, kalau Anda punya kedekatan dan keintiman, ya, dengan Bapa kita surgawi, ya, entah itu sebagai Bapa, entah itu sebagai sahabat, entah itu sebagai kekasih, ya. Saya mau katakan buat saudara hari ini, saya mau bagikan pada saudara, ya, kenapa orang itu kok susah sekali untuk mendengar suara Tuhan, ya, mendengar arahan Tuhan, nggak peka gitu loh, ya. Firman dibaca tapi masih tetap istilahnya keras kepala, masih tetap tegar tengkuk, ya kan gitu loh. Nah, thanks God, saya mau bilang, kita ini yang ditebus oleh darah Yesus memiliki hak waris, ya. Firman Tuhan sudah jelas katakan, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara hari ini sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, ya, adalah sebuah gaya hidup saudara, adalah sebuah lifestyle. Jika Anda dan saya ini punya yang namanya keakraban dengan Bapa kita surgawi. Oke? Nah, kenapa orang-orang hari-hari ini mereka itu tidak bisa mendengar akan suara Tuhan? Ya. Nah, itu yang saya akan bagikan pada Anda. Tapi pada malam ini saya akan membagikan secara praktisnya terlebih dahulu, ya, in the beginning-nya terlebih dahulu. Tapi saya berdoa ini bisa memberkati setiap Anda. Oke. Nah, pengalaman saya saudara, banyak orang-orang Kristen, ya, mereka itu tidak mengalami yang namanya dilatih atau ditraining bagaimana untuk mendengar akan suara Tuhan, ya. Bagaimana mereka untuk respon dengan Tuhan atau mengerti tentang yang namanya timingnya Tuhan atau rencananya Tuhan. Loh, sampai hari ini saya nggak cerita ngomong sama saudara saya perfect. Saya selalu ketika mendengar suara Tuhan selalu saya tepat, ya. Karena kita itu, manusia kita itu terdiri dari roh, jiwa dan tubuh, ya. Nah, artinya sama seperti kayak gini loh saudara. Sama seperti kayak Anda mengendarai mobil, ya. Anda mengendarai mobil, kalau Anda semakin punya jam terbang yang tinggi untuk Anda berkendara, untuk setiap hari Anda drive car, ya lama-lama Anda ya udah biasa saudara, udah pengalaman. Beda dengan orang yang baru dilatih, kemudian dia baru belajar nyetir, kemudian dia nyetir di jalan raya saudara. Pasti beda saudara rasanya. Betul ya? Gitu. Nah, sama saudara. Kalau saudara membiasakan diri Anda sebagai orang percaya, tahu persis Tuhan itu ingin berkomunikasi dengan kita, saudara. Tuhan itu ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin memberikan arahan kepada kita. Itu akan menjadi lifestyle bagi Anda. Lama-lama saudara, nanti saudara itu akan, ya, perjalanan Anda itu akan dipimpin oleh yang namanya diarahkan Tuhan gitu. Akan dibawa sama Tuhan untuk, ya, masuk ke dalam jalannya, masuk ke dalam rencananya gitu. Tapi Anda lihat kalau orang nyetir sudah fasih, berapa bulan kemudian gak nyetir, kemudian mau nyetir lagi, pasti ada penyesuaian kan saudara. Sama. Kalau saudara tidak pernah baca firman setiap hari, saudara gak pernah nyembah Tuhan, saudara gak belajar berkomunikasi dengan Tuhan, ya saudara akan susah untuk menyinkronkan antena saudara ini loh, ya, manusia kita ini loh, dengan yang namanya keinginan Tuhan, ya.
Ingat saudara, keinginan Tuhan itu bukan keinginannya kita. Rencana Tuhan itu bukan rencana kita, saudara. Dan seringkali itu bertolak belakang. Nah, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, saya mau bilang satu hal. Yang pertama, saudara harus tahu persis hak saudara dan saya sebagai orang percaya untuk saudara secara mudah untuk mendengar arahannya. Ya, untuk saudara mendengar suara Tuhan, untuk bagaimana Anda respon dengan dia, dan untuk mengerti yang nama waktunya dia. Ngerti ya saudara ya? Saya mengalami satu masa di mana ketika di tahun 2011 saya habis puasa 21 hari. Kenapa saya puasa 21 hari? Saya minta arahan Tuhan. Saya minta Tuhan menunjukkan pada saya jalan yang kemana. Ya, saya berada di dalam satu pelayanan. Saya berada di dalam satu masa di mana saya tahu bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu pada saya, tapi tidak tahu apa. Dan saya mengambil puasa 21 hari, saudara. Ya. Dan setelah 21 hari itu, saudara, itu Tuhan mulai buka kepada saya, ya, begitu banyak sekali opportunity, ya. Memang waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau pelayanan, tapi saya ingin punya sesuatu yang saya bisa membalikkan keadaan orang lain, keadaan saya. Karena selama ini saya kepingin menjadi orang yang bukan hanya membantu orang dengan memberi kepada mereka itu ikannya, saudara, tapi memberi kepada mereka pancing. Ya, saya bukan hanya memberi kepada mereka itu uang, tapi saya memberikan pada mereka kendaraan. Itu saya minta. 2011 akhir saya ketemu teman saya. Januari, saudara, Tuhan bawa saya ke dalam satu bisnis, ya. Dan bisnis itu yang membuat saya sampai hari ini, saudara, ya, mengalami sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, ya. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Saya cuma mikir gini saat itu. Saat itu saya ditawarkan beberapa hal. Kemudian kenapa saya memilih kesempatan opportunity yang itu? Karena saat itu saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa. Saya puasa 21 hari. Dan saya percaya ketika saya berpuasa, itu sedang membuat manusia rohani saya akan semakin kuat untuk saya tahu apa yang saya harus ambil. Ya. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Ya. Saya membiasakan dalam diri saya, setiap hari saya selalu bertanya kepada Tuhan tentang arahan Tuhan berikutnya. Hari ini saya tahu ada sesuatu yang sangat besar yang ada di depan saya. Dan saya tidak akan pakai strategi yang lama dan urapan yang lama untuk saya berada di dalam masa depan saya sekarang. Saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, arahan berikutnya apa? Apa yang saya harus kerjakan? Apa yang saya harus lakukan? Ketika Tuhan mengatakan, go on, lanjut. Saya lanjut, saudara. Tapi kalau Tuhan katakan, wait. Nah, banyak orang bertanya, Pak, gimana caranya untuk kita mendengar? Saya mau bilang sesuatu lagi, kembali kepada tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Jika Anda tahu, Anda punya keakraban dengan pasangan Anda punya keakraban dengan orang tua Anda seringkali berkomunikasi dengan mama Anda, dengan papa Anda, dengan orang tua Anda, dengan pasangan Anda, suami istri. Kemudian tiba-tiba, sekian waktu kemudian, berpisah untuk sesuatu hal. Kemudian tiba-tiba ada telepon berdering. Anda tidak perlu tanya lagi siapa itu, karena Anda tahu Anda punya keakraban, kedekatan. Sama seperti itulah Tuhan kita. Saya butuh waktu, saudara, berbelas-belas tahun untuk terus mengasah yang namanya bagaimana saya itu
mengalami yang namanya direction Tuhan, arahan Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika saya berada dalam masa kering, dan saya tetap mempertahankan masa kering saya, dan saya tidak spend time dengan Tuhan daily, itu keintiman saya dengan Tuhan, frekuensi saya untuk punya kepekaan untuk mendengar arahannya, itu harus diasah lagi. Nah, cara mengasahnya gimana, Pak? Cara mengasahnya adalah ketika saudara itu mau untuk membangun kembali keintimanmu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara jujur dalam diri Anda, kalau hari ini Anda sudah tidak punya jam keintiman dengan Tuhan secara pribadi, itu warning, saudara. Saudara boleh pelayanan, tapi keintimanmu dengan Tuhan itu gak bisa disangkalin. Keintimanmu dengan Tuhan itu seperti ketika saudara itu punya kedekatan komunikasi dengan orang yang paling Anda cintai, paling Anda sayangi, paling Anda percaya. Jadi saudara, sebenarnya kalau orang tanya sama saya, gimana dengar suara Tuhan? Saya cuma bilang sama mereka gini, seberapa kamu punya jam setiap hari, punya saat teduh dengan Tuhan, punya saat dekat dengan Tuhan, ya. Dan ketika saudara punya jam intim itu, saudara punya saat teduh itu, ya, saudara akan lihat loh, pelan-pelan ya, hati nurani Anda itu akan lebih peka terhadap keinginan Tuhan daripada keinginan daging. Ada keinginan daging, ada keinginan ingin marah, ada keinginan rasanya pengen untuk membalas orang yang menganiaya kita atau mencemooh kita. Ada keinginan daging, ada keinginan hawa nafsu. Tetapi semakin Anda dekat dengan Tuhan, suara yang memperingatkan Anda untuk mengatakan ini salah, itu akan semakin kuat. Ngerti saudara? Itu bedanya. Dan saya percaya di hari akhir ini, Tuhan sedang membangkitkan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan sedang membangkitkan bisnismen, Tuhan sedang membangkitkan pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang awam, orang-orang dari segala apapun lapisan. Mereka yang memiliki respon yang baik dengan dia, ya, meresponi apa yang dia mau, dan mengerti tentang waktunya, mengerti tentang rencananya. Saudara, tidak ada metode untuk mendengar suara Tuhan, karena darah Yesus sudah menghancurkan setiap penghalang yang membuat saudara dan saya hari ini bisa berkomunikasi dengan tanpa batas dengan Bapa Surgawi. Darah Yesus. Saya mau bilang gini sama saudara hari ini. Tanam dalam pikiranmu, tanam di dalam otakmu hari ini, saudara. Kalau saudara mengatakan tidak bisa, maka saudara akan tidak bisa. Tapi kalau saudara mengatakan ini mudah, ini bisa, itu akan mengikuti apa yang Anda mengatakan bisa. Saya kalau mendengar orang bisa bernubuat, orang bisa kemudian katanya mendengar suara Tuhan, mengalami penglihatan, saya tuh iri, saudara, jealous. Tapi saya berdoa bertahun-tahun, saudara, saya gak dapat itu juga. Tapi pelan-pelan saya merasa ketika saya membaca firman Tuhan, biasanya baca ngantuk, gak ngerti. Pelan-pelan saya mulai ngerti, saudara. Dan itu kayak jadi rema, dan itu kayak berbicara dalam hati saya. Ya, dulu ketika saya menjadi seorang pemarah, saya melihat, kemudian suatu saat saya membaca firman Tuhan tentang yang namanya kemarahan. Sebab kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu kayak jadi
biasa aja gitu loh. Tapi ketika kita semakin peka dengan arahan Tuhan, ketika sensitif frekuensi kita dengan Tuhan, ya, pemancar kita ini semakin sensitif, ya, itu saudara membaca dikit udah, yes, ini aku, aduh ampuni aku Tuhan. Dan setelah kita minta ampun saudara, kita bahkan bisa membereskan dengan orang yang berlawanan dengan kita, yang mungkin kita punya salah paham, atau bahkan kita tidak salah, tapi Tuhan minta Anda merendahkan hati buat saudara. Dan saya melihat ketika saya mulai punya karakter itu saudara, Anda ingat loh, saudara bisa beroperasi dengan karunia Roh Kudus, tapi karakternya tetap buruk dan brengsek saudara. Ya. Tapi kalau saudara ingat, Tuhan itu menciptakan burung itu punya 2 sayap saudara. Ya. Artinya gini loh saudara. Ya. Antara karakter dan karunia itu berjalan bersama. Ya. Anda kalau jalannya timpang, hanya karunia saja, sombongnya luar biasa. Anda bisa dipakai Tuhan, tapi kemudian Anda banyak sekali ya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya, hati, karakter itu nggak sinkron. Akhirnya tidak menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Tapi sebaliknya kalau hanya karakter saja, saudara nggak punya karunia saudara. Saudara mau ketemu dengan orang-orang yang hari-hari ini ya dipakai oleh setan dengan kuasa daripada roh jahat, kuasa tenung, kuasa sihir, ya. Anda tidak bisa menyatakan karunia-Nya Tuhan. Ya. Dia bisa menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelikan orang buta, membangkitkan orang lumpuh, berjalan, ya, tuli mendengar, itu karunia saudara. Nah, ketika saya menyadari dalam pengalaman saya merasakan saat itu bahwa mendengar suara Tuhan itu susah saudara. Bertahun-tahun saya gak pernah mengerti, mau diajar dalam mendengar suara Tuhan pun saya gak tahu. Karena pakai pikiran saya, pakai otak saya. Tapi ketika saya tahu, hal yang pertama dalam pikiran, dalam imajinasi saya, dalam hati saya, mendengar suara Tuhan itu sesungguhnya adalah mudah isi. Dan itu saya perkatakan terus saudara, dalam hati saya, dalam pikiran saya. Mendengar suara Tuhan itu mudah, mendengar suara Tuhan itu mudah, mendengar suara Tuhan itu mudah. Saudara tahu gak yang menghalangi itu apa sih? Logika kita ini. Ya, ingat ya, Yesus mati buat kita itu supaya jalan komunikasi antara kita dengan Bapa Sorgawi itu, ya, itu benar-benar semua penghalang-penghalang yang karena sejak dosa daripada nenek moyang kita, saudara, ya, itu tirai penghalang, ya, jalan komunikasi kita langsung antara Tuhan dengan kita. Ya, itu penghalangnya dihancurkan. Tapi setan akan membuat supaya saudara itu berpikir dengan logika Anda. Ya, Anda melakukan sesuatu hanya dengan kekuatan manusia Anda. Dan Anda berpikir bahwa Anda sudah dituntun dengan Tuhan. Salah saudara. Dan Tuhan bilang gini sama saya hari ini, sampaikan pada anakku hari-hari ini, bahwa mereka yang mengerti tentang timingku, mereka akan luput daripada bencana. Mereka yang mengerti tentang timingku, mereka akan luput daripada malapetaka. Mereka yang mengerti tentang timingku, mereka akan mengalami berkat multiplikasi lebih lagi daripada sebelumnya. Dan saya mau bilang sama saudara malam ini, tanam dalam pikiran Anda, tanam dalam hati Anda pada malam ini, mendengar suara Tuhan itu mudah. Itu dulu. Karena ketika Anda membaca firman Tuhan,
Anda ingatkan kemarin, kalau Anda belum mendengarkan pesan yang saya sampaikan minggu yang lalu, saya bicara tentang rahasia kerajaan sorga, ya, karunia kerajaan sorga, ya. Anda harus dengarkan terlebih dahulu. Kan saya bilang, Yesus bilang, semuanya dalam bentuk perumpamaan, ya. Karena ada orang-orang yang dikeraskan hatinya, ya, mereka nggak ngerti tentang perumpamaan itu, saudara. Tapi orang yang dijamah oleh Tuhan, ya, orang itu akan mengerti tentang rahasia kerajaan sorga. Nah, saya mau bilang sama saudara hari ini, kalau kita pakai pikiran kita, pakai otak kita berpikir gak bisa saya dengar suara Tuhan, saudara udah ngeblok, ya, saudara udah ngeblok manusia roh Anda itu berkomunikasi dengan Bapak Sorgawi, ya. Yang pertama, ingat, mendengar suara Tuhan itu mudah. Latihan memang, saudara. Salah nggak masalah, karena saudara nggak latih dulu dengan diri orang lain loh. Saudara ngelatih dulu dengan diri Anda, ya. Misalkan Anda merasakan dalam hati Anda, oh, saya ini nggak boleh pergi hari ini, ya. Terus Anda pergi, terus tiba-tiba ada kejadian, ya nggak apa-apa. Sama seperti kayak Anda itu punya anak. Anak Anda kan pertama kali pasti jatuh bangun kalau mau jalan, ya kan? Orang kalau misalkan nyetir, ya, baik sepeda motor maupun mobil, kan pasti didampingi dulu oleh pelatih atau expert, ya kan, gitu. Ya sama, ya. Jadi ini pengalaman yang saya sampaikan pada Anda adalah pengalaman saya, ya. Selama 19 tahun saya ngikuti Tuhan. Sampai sekarang saya terus belajar, loh, saudara. Anda kalau lihat rak saya, saudara, itu buku-buku saya itu, ya, ratusan buku saya, ya, itu pengalaman buku-buku tentang rohani, ya, buku-buku rohani, ya, itu ada ratusan, ya. Dan saya belajar dari orang yang lebih expert daripada saya, bagaimana untuk lebih lagi dalam dengan Roh Kudus, bagaimana peka dengan Roh Kudus, bagaimana mendengar suara Tuhan, ya. Terus belajar, saudara, ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, hal yang pertama yang paling penting adalah saudara dan saya harus merdeka dari logika Anda, ya. Jadi Anda kalau misalkan mengatakan, Pak, saya mau mendengar suara Tuhan, yes Lord, tanam dalam pikiran Anda, hearing God, mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu mudah. Itu dulu, saudara, ya, mudah. Jangan Anda pikir, waduh, Tuhan kok bisa dengar suara Tuhan, wah, anakku, gitu. Enggak, saudara. Dengar suara Tuhan itu awal dari Alkitab. Anda biasanya mendengar suara Tuhan, Anda nggak bisa peka dengan yang namanya rema Tuhan dalam firman Tuhan. Tiba-tiba Anda kerasa dek kena ke Anda, seperti orang berbicara kepada Anda. Nah, itu Anda sudah mulai peka level pertama. Anda udah mulai dengar tentang arahan Tuhan dalam hidupmu melalui firman, melalui Alkitab. Kemudian semakin Anda lebih lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan, itu akan menjadi yang namanya bagaimana Anda dan saya akan respon dengan Dia. Dia akan memberikan arahan kepada kita. Dia akan memberikan arahan kepada kita untuk mengatakan pada orang lain. Ngerti ya? Dan kemudian Anda juga akan mulai mengerti tentang timingnya Dia. Anda akan mengerti tentang timingnya Tuhan. Jelas ya, saudara? Jadi yang pertama, saudara harus tanam dalam pikiran Anda, ya, bahwa mendengar suara Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Itu paling penting. Ya, yang kedua, Anda harus tanamkan dalam pikiran Anda bahwa Tuhan masih berbicara hari ini. Ya, Tuhan masih berbicara hari ini. Saudara lihat, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau Anda lihat kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya ajak saudara lihat dua Alkitab aja, ya, dua bagian, Kejadian, Wahyu. Anda baca Kejadian, kemudian Anda baca Wahyu. Anda lihat, ini yang Tuhan celipkan dalam hati saya, buat Tuhan itu masih berbicara, ya. Kejadian, Tuhan bicara pada Abraham.
Tuhan bicara kepada Musa, betul? Tuhan bicara. Dan kata Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Wahyu, saudara. Itu kitab supranatural, saudara. Ya. Artinya, Tuhan mau bilang gini. Tuhan masih berbicara kepada saudara dan saya hari ini. Dan mendengar suara Tuhan, itu adalah lifestyle untuk saudara dan saya. Ketika saudara dan saya punya yang namanya kedalaman hubungan dengan Tuhan, semakin lebih dalam lagi, semakin Anda akan sensitif dengan Roh Kudus. Saudara, saya mau bilang sama saudara malam ini, saya merasa Tuhan mau bawa saudara saya hari ini untuk mengerti Tuhan akan mempersiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan lebih daripada sebelumnya. Hal yang negatif yang menghalangi saudara saya untuk mendengar suaranya adalah pikiran kita sendiri. Ya. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, dalam perjalanan kita mengiring dengan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, saya mendapati saudara, ada beberapa hal yang membuat kenapa kita ini tidak bisa mendengar akan suara Tuhan. Kita nggak bisa mengerti tentang yang namanya rencananya. Dan kenapa kita tidak respon dengan dia. Ya. Yang pertama saudara. Ya. Yang pertama adalah kita tidak mudah untuk respon. Ya. Gini loh. Ibarat kamu itu misalkan suami istri. Kalau suami kamu atau istri kamu, ya, misalnya suami, Ma, bikinin kopi, misalnya gitu. Ya, iya, gitu kan. Tapi nggak dibikin. Ya, nggak dikerjain. Cuma ngomong ya, gitu. Atau bahkan nggak ditanggepin, ambil sendiri, gitu. Ya kan? Nah, itu artinya tidak ada yang namanya hal yang saling timbal balik. Tidak respon istilahnya. Ya. Tidak respon. Nah, saya menemukan yang membuat kita tidak bisa untuk sensitif dengan Roh Kudus adalah kita itu tidak punya yang namanya respon. Kita nggak respon sama Roh Kudus. Kita nggak respon sama Tuhan. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Buka bersama dengan saya Lukas 9 ayat 9 sampai 10. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Ya. Saya ajak saudara hari ini untuk punya respon. Ya. Lukas 11 ayat 9-10. Ya. Saya buka dalam bahasa Indonesia. Lukas 11 ayat 9-10. Ini ayat favorit. Ya, ini ayat favorit. Tapi jika Anda ngerti tentang ayat ini, Anda akan tahu Tuhan mau saudara saya itu punya respon. Ya. Kata lainnya adalah
proaktif. Dulu saya itu gak proaktif. Saya itu berlawanan dengan Tuhan. Nah, Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang apa saudara? Meminta kepadanya. Pertanyaan 1. Sudahkah saudara hari ini meminta kepada Tuhan untuk punya keinginan untuk mendengar suaranya? Pernahkah saudara punya keinginan nih? Saya saudara punya keinginan itu luar biasa saudara. Saya berhasrat luar biasa bagaimana saya ingin menemukan Tuhan. Saya ingin menemukan direksinya, arahannya. Ketika saya menemukan bisnis awal saya pertama, saya ingat saat itu saya melihat bisnis ini bakal besar, saudara. Beberapa orang bahkan yang mengajak saya mengatakan, masa saya lihat sesuatu yang besar. Kenapa saya bisa melihat sesuatu yang besar? Bahkan saya bicara kepada satu teman saya hari itu, kamu akan sukses di sini. Dan beberapa orang mentertawai saya ketika mendengar itu. Dan saya mengatakan, orang ini akan sukses. Bahkan keluarganya sempat masak, orang ini akan sukses. Asal dia rendah hati, saya bilang gitu. Asal dia terus merendahkan hati. Dan saya bisa lihat ke depannya dia gimana. Saya melatih respon saya dengan bapak saya. Saya melatih respon saya dengan Bapak Surgawi saya. Saya senantiasa berkomunikasi dengan dia. Di mobil saya komunikasi, di motor saya komunikasi, bahkan dimanapun. Bahkan maaf, ketika saya di toilet pun saudara, saya komunikasi. Karena kan kita manusia roh. Saya seringkali mendapat tema-tema yang hari ini Anda tahu bisa membuat kayak pesan Tuhan tahun 2019 yang hari ini didengar oleh puluhan ribu orang dari 20 negara. Ya. Itu saya dapatkan waktu saya lagi ada di kamar mandi. Saya lagi mandi. Tuhan taruh saya satu poin seperti itu. Langsung saya sampaikan. Jadi saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab ini, dikatakan, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah. Sudah gak Anda minta? Loh, ini firman luar biasa loh, dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, yang jahat tahu. Apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan beri Roh Kudus kepada kamu. Lah kalau saudara ingin, Tuhan, aku ingin berkasih kasihan dengan Engkau. Aku ingin mendengar arahanmu, mendengar suaramu, tahu timingmu Tuhan. Pasti dikasih saudara. Sudahkah engkau proaktif dengan Tuhan? Banyak orang ya saat ini mengatakan, oh ya, saya itu cinta Tuhan. Tapi kenyataannya mengambil keputusan dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam kehidupan. Mereka gak bertanya sama Tuhan. Ada orang hari-hari ini saudara, mereka mengatakan pada saya,
Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Saya bilang sama dia satu hal. Kamu sadar atau enggak sih? Bahwa kamu hari-hari ini itu hidup, itu kamu tuh harus senantiasa dituntun oleh Bapakmu surgawi. Kamu hari ini bisa sukses hari ini, besok bisa sukses. Mendatang, saudara sombong, saudara jatuh, melarat saudara, hancur saudara. Dan Tuhan ngomong sama saya hari ini. Anda yang mendengar suara saya hari ini, atau teman-teman saya, rekan saya, partner saya, atau orang-orang yang ada di bisnis saya, di pelayanan saya mau bilang, Tuhan bicara sama saya audible di hati saya. Dia katakan, hari-hari ini adalah waktu untuk Anda kembali ingat senantiasa dari mana engkau berasal. Dan jangan pernah engkau berhitung dengan Tuhan. Saya sedang dapetin orang, saudara. Saya doain orang bertahun-tahun yang lalu. Orang dalam masalah yang besar. Nangis ketika doain. Ada dokumentasinya, saudara, fotonya. Orang semua kalau saya tunjukkan kaget. Saya doakan. Saya lepaskan pernyataan Tuhan. Saya ucapkan, hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Tapi beberapa mereka tidak ingat dari mana mereka berasal. Tuhan tunjukkan, dan beberapa orang juga tahu, mengatakan, orang ini kok sekarang mulai kayak sombong ya. Orang ini kok merasa kayak seolah-olah dirinya sendiri itu paling super. Gak bisa dibilangin. Aduh, ngeri saudara. Saya melayani di satu negara, orang punya pengaruh yang besar. Waktu dia berbicara di satu tempat, saya ditunjukkan sama Tuhan, tidak lama lagi ada sesuatu kejadian dalam hidup dia. Beneran saudara. Ada suatu kejadian yang berhubungan dengan hukum saudara. Tapi itu yang membuat dia berlutut dengan Tuhan, kembali dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan restorasi luar biasa. Dia punya keintiman Tuhan yang luar biasa, dan mulai dibawa sama Tuhan lebih luar biasa lagi. Saudara, proaktif dengan Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudara, kalau saudara baca firman ini, itu luar biasa. Ayat 11 bilang apa? Bahwa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Jika ia minta telur, akan memberikan pada kalajengking. Anda minta untuk mendengar suara Tuhan loh. Anda minta kedekatan dengan Tuhan loh. Tapi ingat loh ya, yang pertama, mendengar suara Tuhan itu isi. Itu harus ada di pikiran Anda, otak Anda. Mendengar suara Tuhan isi, mendengar suara Tuhan isi, mendengar suara Tuhan isi. Ya. Yang kedua, Anda harus ingat, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Amin. Ya. Anda gak perlu tuntunan orang-orang yang diurapi Tuhan bisa dengar suara Tuhan, kemudian Anda datang, ya itu untuk konfirmasi aja. Tapi bukan kemudian Anda mendekat pada mereka dan hanya mengandalkan mereka untuk menjadi suara. Bukan. Tapi Anda harus tahu satu hal. Malam ini saya mengajar sesuatu yang sangat penting buat Anda. Satu fondasi dasar yang ketika Anda bangun, ini luar biasa sekali, saudara. Ya. Jadi Anda ingat ya, penghalang untuk Anda itu belajar untuk mendengar suara Tuhan, itu adalah Anda itu tidak respon, tidak proaktif, saudara. Ya. Kita perlu untuk meminta. Ya. Kita perlu untuk mencari, kita perlu untuk mengetuk, saudara. Ya. Dan jangan malu untuk melakukan itu dengan Bapa Surgawi. Karena memang saudara saya itu membutuhkan itu dengan dia. Karena kita itu miliknya dia. Ya. Nah, saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Tuhan kita itu tahu yang terbaik buat kita. Dia ngerti. Karena dikatakan Bapak yang jahat aja tahu pemberian yang baik, apalagi Bapak Surgawi pasti beri Roh Kudus. Percaya sama saya. Saudara hari ini
saudara tanamkan dalam hidup Anda, hati Anda, bahwa mendengar suara Tuhan itu mudah. Yang kedua, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Ini saya mengajari Anda, panduan untuk pribadi Anda mendengar suara Tuhan. Ya, saya nggak ngatain pada Anda dulu untuk menyampaikan kepada orang lain, bukan. Tapi untuk diri Anda sendiri dulu. Ya, untuk diri Anda sendiri dulu. Nah, yang kedua, saudara. Ya, yang kedua, yang menghalangi kita dalam perjalanan kita untuk mendengar suara Tuhan adalah takut. Ya, saudara, saya ingat ada satu firman Tuhan, saudara, ya, dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Tuhan itu tidak memberi kepada kita itu roh ketakutan, saudara. Ya, tapi Dia memberikan kepada kita kuasa dan ketertiban, saudara. Ya. Nah, saya mau bilang sama saudara satu hal hari ini. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ya, nanti saudara baca sendiri 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, saudara. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. Ya, jadi Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tetapi kuasa dan kasih dan ketertiban. Ya. Nah, banyak orang mereka nggak berani latihan mendengar suara Tuhan, padahal untuk diri Anda sendiri, karena mereka takut disesatkan, atau mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka minta itu bukan kehendak Tuhan, karena sepertinya bertentangan dengan yang mereka inginkan. Ya. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal loh. Tuhan kita itu kan Bapak yang baik. Ya. Dia gak akan pernah menghukum kita ketika kita tuh salah untuk mendengar suaranya. Apalagi ketika saudara tuh mau belajar untuk diri Anda sendiri, saudara. Ya. Jadi tanamkan dalam pikiran Anda bahwa Anda hari ini, ya, Anda itu adalah anak-anak Bapak Surgawi, pewaris kasih karunia Allah. Pewaris itu artinya berhak mendapatkan apapun daripada Bapak. Kalau Bapak kita surgawi itu Bapak yang kaya raya, saudara. Masa Dia gak memberi kepada kita ide, saudara? Dia gak memberi kepada kita, saudara, satu jalan. Dengar ya, saudara, saya tidak diperbudak oleh bisnismu loh. Saudara, saya tidak diperbudak oleh yang namanya pekerjaanmu. Saudara, saya tidak diperbudak oleh pelayananmu. Saudara dan saya itu harus berjalan mengikuti ritmenya Tuhan. Hari ini mungkin saudara boleh diarahkan Tuhan untuk berada di dalam satu kesempatan, di dalam hal misalkan pelayanan atau bisnis. Tiba-tiba ketika engkau peka dengan Tuhan, kau tanya sama Tuhan, kau tahu arahan berikutnya, kau harus pergi, kau harus menuju ke satu tempat yang tidak pernah kau pikirkan. Seperti Abraham. Anda ingat Abraham, saudara? Abraham itu enak loh, saudara, di tempatnya. Tiba-tiba Tuhan bilang pergi, dan dia tidak tahu tempat yang dia harus tuju. Tapi saya mau bilang sama saudara, bukan karena keadaan atau bukan karena situasi kemudian saudara mengatakan bahwa oh ini suara Tuhan. Bukan. Saya ngajar sesuatu yang praktis ya pada Anda ya. Ini satu dasar pada Anda. Maka saya mau bilang sama saudara hari ini, jangan takut ketika Anda salah menginterpretasikan ketika Anda mendengar suara Tuhan. Awal pertama Anda seperti kayak belajar. Anda belajar, kayak anak kecil belajar itu loh, ya kan? Jangan takut. Jangan merasa bahwa aduh aku takut nanti jangan-jangan suaranya itu aduh itu gak bener gimana. Loh gak apa-apa, latihan aja. Loh kalau saudara hari ini takut untuk saudara nyetir, hari ini gak nyetir-nyetir saudara. Dalam perjalanan Anda nyetir ada takut nabrak. Padahal enggak. Walaupun ada yang kadang-kadang nabrak, tapi kan ulang lagi, akhirnya jadi expert. Betul gak? Nah, tanamkan dalam pikiran Anda, kita punya Bapak Surgawi itu yang baik. Dia
kalau Anda minta, pasti diberi Roh Kudus. Malam ini, saudara, pesan saya sampaikan. Menurut saya ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Jika kamu mencoba untuk menjadi selalu sempurna, saudara, saya mau kata buat saudara, tidak ada tempat, ya, dalam hati Anda itu untuk Anda bertumbuh, saudara. Anda harus ingat, Tuhan itu memakai yang namanya setiap mistake atau kesalahan. Apalagi saudara hari ini bukan menyengaja salah ya. Udah tahu salah kemudian langsung jebur, bukan. Tapi saudara mendengar suara Tuhan, saudara takut, saudara gak lakukan, ya gak bisa. Saudara mau fitness, kemudian saudara berat dikit, kemudian aduh sudah capek. Kemudian isi otot saudara jarum semuanya, kram semuanya. Anda gak lakukan lagi, ya gak bisa Anda membentuk tubuh Anda, saudara. Ya sama saudara dengan ini. Jadi kalau saudara hari ini merasa, waduh, kok saya itu ini ya, gak bisa dengar suara Tuhan ya, gak bisa dengar suara Tuhan. Tanamkan pikiran Anda pasti bisa. Karena ya, Anda dan saya ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus itu mahal sekali. Itu yang merobek tirai penghalang antara manusia dan Allah, yang membuat mereka hari ini bisa berkomunikasi dengan intim. Karena tirai penghalang antara Tuhan dan manusia, karena manusia jatuh dalam dosa, itu sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Yesus mati buat kita, tercapek buat kita, supaya kita mudah sekali memiliki kedekatan, keintiman, menerima ide-ide daripada Bapa Surgawi. Amin. Nah, saya mau bilang sama saudara hari ini, semua orang, nabi-nabi Tuhan, Cindy Jacob, Benny Hinn, Morris Cerullo, hamba Tuhan, nabi Tuhan sebesar apapun saudara. Bahkan di Alkitab, saudara lihat, banyak orang-orang besar saudara pernah melakukan kesalahan, tapi mereka terus bangkit dan mereka bertumbuh. Ingat ya, saya nggak mentolerir kesalahan loh ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan takut, apalagi saudara belajar untuk dengar suara Tuhan. Jangan takut untuk salah. Oke? Nah, ketika saudara kemudian, saudara terus melatih, saudara akan punya yang namanya kepekaan. Hati Anda akan lebih peka. Anda akan gampang berkata tidak terhadap hal-hal yang ingin menjerat Anda, atau dosa, atau tawaran-tawaran dunia. Amin. Nah, saya mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan itu mau, yang penting itu kita tuh punya karakter untuk mengasihi satu sama lain. Ya, kalau Anda mulai mendengar suara Tuhan dan Anda mulai mengarah kepada yang namanya seseorang, dan saudara menyampaikan akan pesan Tuhan kepada seseorang itu, dan arahannya ke arah Anda itu mengasihi, ya, mengasihi dengan tulus, ya, mengasihi dengan tulus, ingin orang itu bertumbuh, ingin orang itu mengalami kedalaman dengan Tuhan, ingin mengalami perubahan, ya. Saya mau bilang sama saudara, itu akan membawa saudara akan melihat hal yang pertama, kelihatannya sesuatu yang kelihatannya teka-teki ya, puzzle. Tapi semakin lama Anda akan melihat sebuah gambaran keseluruhan, saudara. Amin. Makanya saudara, ya, jadi yang pertama saudara, ya, Anda jadilah respon, ya. Ya. Kalau Anda tidak proaktif, ya, dengan Tuhan, Anda itu susah untuk mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah takut. Kalahkan ketakutanmu, saudara. Karena Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan. Nah, yang ketiga, saudara, ya, yaitu saya tadi sudah ngomong di awal sebenarnya, tapi saya ulang lagi, ya. Logika kita ini, saudara. Ya, logika kita. Saudara lihat Ibrani 11 ayat 1, saudara. Ya. Ini terakhir, saudara, ya. Ibrani 11 ayat 1. Saudara, ini bicara tentang saksi-saksi iman. Tapi saudara nanti baca sendiri, ya, sampai selesai Ibrani 11, ya. Saya tunjukkan ke saudara Ibrani 11 ayat 1, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Nah, kalau saudara baca ayat yang ketiganya bilang ini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ya kan? Sesuatu yang kita tidak bisa lihat secara alam nyata, tetapi kita percaya, itu namanya iman. Ya. Anda tahu bahwa Tuhan itu ada, tapi Anda nggak bisa lihat saat ini. Tapi dengan iman, Anda tahu Tuhan itu ada. Nah, semakin Anda melatih itu, saudara, ya, hubungan keakrabanmu, ya, hubungan keakrabanmu dengan Tuhan itu akan terbangun dan membuat Anda akan punya satu keyakinan, ya, bahwa Anda itu punya yang namanya sangat kedekatan dengan Dia. Ngerti ya, saudara? Ya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang apa, saudara? Tidak kita lihat. Nah, jadi kalau orang yang terlalu melogikkan, orang Tuhan nggak bisa dengar suara, nggak bisa kok Tuhan dengar suara Tuhan. Yang penting saya Alkitab aja. Loh, betul. Tapi kalau saudara yang baca Alkitab, saudara nggak memiliki yang namanya disingkapkan tentang misteri rahasia kerajaan sorga, saudara saya nggak akan pernah mengerti bahwa firman ini itu berlaku untuk Anda itu dan saya itu jadi rema gitu loh. Ya, lama-lama akhirnya ya saudara hanya menginterpretasikan Alkitab itu hanya dari kekuatan manusia kita, dari kekuatan pikiran kita, dari logika kita. Ya. Nah, banyak orang hari-hari ini, saudara, menganalisa Alkitab, saudara, dengan pikiran logika. Nggak bisa, saudara. Ya. Saudara lihat aja. Salah satu contoh misalkan, ya. Yesus memakai berbagai cara, saudara, untuk menyembuhkan orang sakit. Ingat gak? Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta, ya, dengan beberapa cara, ya. Ingat gak? Ketika Tuhan, ya, itu meludahi matanya orang yang sedang buta, ya. Saudara buka sendiri, ya. Firmannya dalam Markus 8 ayat 23, ya. Betul? Nah, kemudian bagaimana ketika Tuhan juga, ya, mengusir setan, saudara, ya, mengusir setan, ya, mengusir setan, memerintahkan setan itu masuk ke babi, betul? Akhirnya babinya terjun, mati, saudara. Beda-beda caranya, ya. Kemudian ingat gak bagaimana Tuhan memerintahkan banyak sebenarnya caranya Tuhan, ya, yang ketika memerintahkan orang yang lumpuh untuk mereka itu berjalan, ya. Caranya itu beda-beda, saudara, ya. Bagaimana ketika Tuhan bicara juga kepada Bartimius, saudara, ya, caranya berbeda-beda, saudara, ya. Nah, Anda bisa bayangkan nggak kalau hari ini kita itu dengan interpretasikan segala prosesnya Tuhan, atau segala caranya Tuhan, atau segala yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya, dengan logika kita, saudara, kita nggak akan pernah bisa berkembang, loh, saudara. Kita nggak pernah bisa bertumbuh. Makanya Tuhan bilang belajar daripada anak kecil, saudara. Nah, saya mau bilang sama saudara hari ini, banyak orang mental mereka tuh gini loh, saudara. Aku gak perlu kok dengar suara Tuhan. Yang penting uangku banyak. Kamu bisa dengar suara Tuhan. Buktikan kalau kamu kaya. Buktikan kamu sukses. Aku loh kaya, berarti aku tuh diberkati sama Tuhan. Hati-hati, saudara. Di Alkitab, dan bahkan saya hari-hari ini melayani orang, saudara. Beberapa konglomerat hari-hari ini, saya percaya lagi dilawat Tuhan. Mereka tuh lagi belajar, saudara, bagaimana untuk dengar suara Tuhan, saudara. Saya lagi mengajar beberapa orang secara private untuk bagaimana mereka berjalan dalam keintiman dengan Tuhan. Mereka itu, saudara, saya gak ada apa-apanya, saudara.
Tapi mereka itu saudara uangnya tuh triliunan. Tapi mereka mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tapi saya ketemu orang saudara yang hanya punya kekayaan uangan masih miliaran puluhan miliar, saudara, sombongnya luar biasa saudara. Ngeri saudara. Karena apa? Mereka interpretasikan logika mereka adalah pokoknya yang penting adalah kaya. Yang penting adalah sukses. Sukses adalah tanda di mana cukuplah. Pokoknya intinya aku berarti sudah diberkati Tuhan. Berarti aku sudah menangkap yang maksudnya Tuhan. Aku gak perlu belajar-belajar dengar suara Tuhan. Ngeri saudara hari-hari ini. Tuhan sudah tunjukkan sama saya. Akan banyak orang-orang yang pakai yang namanya logik yang seperti itu saudara. Dan mereka sombong. Mereka gak mau ditegur. Mereka bisa ngomong sama orang lain. Mereka gak bisa ditegur saudara. Aduh, mereka tuh akan tergelincir saudara. Mereka mengalami masalah yang begitu banyak. Maka saya mau bilang saudara hari ini perlu punya yang namanya keintiman dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan saudara. Ketika saudara punya kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan saudara, percaya Tuhan akan bawa sesuatu yang sangat luar biasa. Masa depan kita saudara, semuanya saudara ada di tangan Tuhan. Tuhan akan pelihara dengan luar biasa dan ajaib. Jangan pernah kita bermegah saudara. Jangan pernah kita berpikir dengan mental kita. Mereka mengatakan, tunjukkan uang kamu. Ini loh uang aku segini. Tunjukkan punya kamu. Aduh ngeri saudara. Saya hari-hari ini saya lihat dua karakter pengusaha. Satu pengusaha, mereka diberkati Tuhan luar biasa. Mereka merunduk. Seperti padi itu merunduk. Semakin gemuk padinya semakin merunduk. Tapi ada orang baru diangkat dikit saudara, udah dongak. Dan mereka membayangkan, mereka mengimajinasikan, mereka selalu beranggapan bahwa mana uang kamu, dompet kamu. Kalau dompet kamu misalkan lebih tebal daripada saya, oke, kamu boleh mulai bicara. Aduh ngeri saudara. Yang punya alam semesta itu Tuhan. Hari ini saya sudah berbicara pada Anda. Dan kalau Tuhan izinkan minggu depan saya akan berbicara lagi lebih dalam lagi tentang ini. Dan malam ini saudara, ayo kita berubah dengan Tuhan. Dan saya akan berdoa buat saudara malam ini supaya Tuhan akan menyampaikan pada Anda pribadi. Dan jika ada yang berkati melalui pesan ini, Anda bisa kirimkan WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan kami akan berdoa buat Anda. Tapi jika Anda diberkati melalui pesan ini, melalui message ini, Anda ingin support kami, Anda juga bisa kirimkan di WA atau SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau sudah bicara, Engkau sudah sampaikan apa yang Engkau mau. Biarkan Engkau sendiri Tuhan yang mengunci setiap pewahyuan ini Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur Engkau mengajar kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Dan biarkan anak-anak-Mu Kau bukakan telinga mereka untuk boleh mendengar arahan-Mu Tuhan. Dan biarkan mereka Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau luaskan teritori mereka Tuhan. Ingatkan mereka dari mana mereka berasal. Dan mereka tidak pernah berhitung dengan Engkau. Supaya Engkau terus boleh naikkan mereka. Dan mereka tidak kena pencobaan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan berikan kemuliaan bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Anda bisa kunjungi Facebook saya di Abraham Joel 2. Dan saudara bisa kunjungi juga di Instagram kami secara official di Abraham Joel. Anda bisa melihat update ministry kami, apa yang kami kerjakan semuanya, ya. Dan tetap doakan kami, saudara, support kami, saudara. Dan jika Anda diberkati melalui pesan ini, Anda bisa sharekan pada teman-teman Anda, keluarga Anda, pendeta Anda, orang-orang yang Anda kasihi, biar ini menjadi berkat. Dan jika Anda ingin menerima akan Prophetic Channel kami, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima Prophetic Channel kami terbaru. Sampai jumpa di program Kingdom and Wealth mendatang. Tetap doakan kami. God bless you. Bye-bye. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Dan saya yakin pada malam ini kita semua sangat diberkati. Dan Sobat Prestasi, jika setelah acara ini, Sobat Prestasi masih mau mengirimkan SMS permohonan doa, silahkan tetap mengirimkan di line Kingdom and Wealth, karena ada tim doa yang berdoa untuk Anda. Dan perlu saya ingatkan bahwa line ini khusus hanya untuk SMS. Dan Sobat Prestasi, jika Sobat Prestasi ingin mendapatkan buku-buku maupun CD khotbah dari Bapak Abraham Joel Ivan, ataupun jika Sobat Prestasi rindu untuk mendukung dan menabur bagi pelayanan kami, Sobat Prestasi bisa mengirimkan SMS Anda ke nomor 085 8888
68700. Sekali lagi 085 8888 68700 dengan format nama, spasi usia, spasi lokasi, spasi dan sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi usia, spasi lokasi, spasi dan sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, Anda juga bisa mengikuti dan menerima kata-kata motivasi dari Bapak Abraham Joel Ivan melalui Facebook, yaitu Joel End Times Warrior. Sekali lagi dari Facebook, Joel End Times Warrior. Atau follow Twitter Abraham Joel Ivan. Follow Twitter Abraham Joel Ivan. Dan Sobat Prestasi yang baru bergabung dalam acara ini juga sudah bisa mendengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun luar negeri, Anda juga bisa mengabarkan kepada mereka untuk ikut mendengarkan lewat internet dengan alamat www.mediaministry.us. Sekali lagi www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa lewat BlackBerry Anda dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Sobat Prestasi, kita sudah sampai di penghujung acara. Nantikan kembali acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Karena acara ini akan membawa Sobat Prestasi untuk memasuki kehidupan iman supranatural yang penuh kuasa baik bagi kehidupan, pelayanan maupun bisnis Anda. Sampai berjumpa kembali Sabtu depan di Radio Prestasi di jam yang sama bersama dengan saya Christine dan Bapak Abraham Joel Ivan. Kami mengundurkan diri. Tuhan memberkati. Anda baru saja mendengarkan acara Kingdom and Wealth. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.